selamat jumpa dengan saya Yudi Perbawaningsih. Saya kebetulan hari ini menjadi teman ngobrol dari narasumber yang sudah hadir di sini. Ini adalah sebuah acara dengan nama Dialog Atma. Mungkin ini baru tayangan pertama. Konsep dari acara ini adalah percakapan santai, tapi berharap bahwa dapat membawa pesan yang bermakna atau berguna bagi masyarakat banyak. Nah, kali ini akan kita hadirkan narasumber kita, atau mungkin bukan narasumber ya, teman berbincang kita, itu Bapak Mario Antonius Wirowo PhD. Beliau adalah dosen di program studi ilmu komunikasi Atmajaya Yogyakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kita akan ngobrol apa? Kita sudah rancang, Pak Anton bisa memberikan salam dulu sebelum kita ngomong. Ya, terima kasih Bu Yudi. Terima kasih untuk kawan-kawan semua. Salam jumpa dengan saya Anton Wirowo. Terima kasih Bu Yudi. Ya, nah kali ini dengan Pak Anton kami akan ngobrol nih ya dengan topik literasi media dan informasi itu mengapa penting gitu ya. Sengaja kita hadirkan Pak Anton karena Pak Anton ini pada saat ini kebetulan mengajar sebagai mengajar mata kuliah literasi media dan informasi, dan juga menjadi anggota JAPELIDI, kependekan dari Jaringan Penggiat Literasi Digital, yang bergerak di bidang atau yang lembaga ini bertujuan untuk meningkatkan literasi media dan informasi pada masyarakat. Iya. Mempersingkat waktu, Pak Anton bisa cerita sedikit tentang apa itu literasi media dan informasi. Mungkin sebagian orang belum kenal istilah literasi itu apa gitu ya. Kalau media dan informasi mungkin sudah mengerti, tapi persoalan literasi itu apa dulu? Silakan Pak Anton, kira-kira apa itu ya artinya? Ya Bu Yudi dan kawan-kawan semua, yang kita maksud dengan literasi sebenarnya sangat simpel ya, seperti kita membicarakan tentang suatu situasi yang dimiliki oleh seseorang, yaitu kapasitas ya, kapasitas untuk melek. Ya, seperti kalau literasi untuk huruf ya berarti dia melek huruf ya. Dan kalau berkaitan dengan literasi media dan informasi, maka seseorang itu memiliki kecakapan, kemampuan untuk menggunakan media, menggunakan informasi, dan juga meng-create pesan secara kreatif dengan menggunakan media dan juga mampu menyampaikan informasi dengan baik. Ini adalah berkaitan dengan kecakapan itu sendiri Bu Yudi secara umum begitu. Ya, saya pikir penting juga itu Pak Anton, karena apalagi ya sekarang isu tentang COVID-19 ini belum selesai atau belum usai, masih menjadi percakapan ramai. Dan kemudian ada persoalan kita harus tinggal banyak di rumah ya, sehingga segala sesuatu informasi yang kita butuhkan itu media utamanya adalah, atau kita sangat tergantung kepada media, sehingga bisa jadi informasi di media yang banyak sekali itu membuat kadang-kadang kita menjadi bingung mana yang benar, mana yang salah, mana yang sebetulnya data yang sudah lewat tapi kemudian dimunculkan lagi ya. Tapi bisa nggak Pak Anton menjelaskan secara rinci arti penting literasi media dalam kondisi semacam ini? Ya, untuk situasi sekarang ini cukup jelas ya, bahwa kita dihadapkan dengan berbagai kemudahan untuk mengakses media dan juga informasi. Segala media sekarang boleh dikatakan sangat mudah kita jangkau, bahkan orang bilang
media itu ada dalam genggaman kita, ya, dalam bentuk handphone. Dan di handphone itu sendiri kita memiliki berbagai kemungkinannya platform yang bisa kita dapatkan. Kita bisa juga memperoleh bentuk-bentuk yang dulu media itu terpisah-pisah, tapi sekarang dalam genggaman bisa menjadi satu, seperti misalnya televisi, audio dan video itu bisa ada juga di handphone, juga audio ya, bersifat radio maupun podcast itu juga ada di sini. Sekalipun juga jika kita membutuhkan berbasis ya media berbasis teks, kita juga mendapatkannya dalam genggaman. Kemudahan untuk memperoleh informasi ini seringkali membuat satu sisi masyarakat dimudahkan. Posisi masyarakat menjadi pihak yang mampu memiliki akses berbagai informasi. Namun sisi lain adalah ketika kita berhadapan dengan informasi yang luber, maka kemungkinan masyarakat ada dalam posisi yang tidak baik atau dalam posisi yang negatif, yaitu ada kemungkinan informasi-informasi yang dia terima itu tidak semuanya berguna atau bermanfaat bagi dia sendiri. Banyak informasi yang muncul di berbagai media yang dia jangkau itu sebenarnya adalah sampah. Kemungkinan seperti sampah kalau digunakan tentu tidak baik juga untuk yang bersangkutan karena sudah sesuatu yang sudah harusnya dibuang. Ya, informasi-informasi yang berbentuk sampah itu memang tidak perlu dikonsumsi. Nah, bagaimana memilah informasi yang berjubel atau membanjir di tengah-tengah masyarakat? Ya, mau tidak mau masyarakat harus mampu melakukan seleksi. Ya, dia bisa saja menerima begitu banyak, tetapi dia hanya akan mengambil informasi yang sungguh-sungguh penting buat dia. Informasi yang sungguh-sungguh membuat dia tercerahkan, informasi yang membuat dia bisa melangkah atau bertindak sesuai dengan yang dibutuhkan, ya, bukan hanya yang diinginkan. Jadi kalau berbicara tentang situasi sekarang, kita menghadapi informasi yang tidak hanya positif, tapi juga informasi negatif atau sampah. Ya. Kadang-kadang informasi tersebut sengaja dibuat untuk mengkelirukan kita, yang kita sebut sebagai disinformation. Ya. Dan kadang-kadang juga kita ikut menyebarkan informasi-informasi yang sudah salah tadi, yang kita sebut sebagai misinformation, yaitu tanpa sengaja, tanpa kita ketahui, kita menjadi penyebar informasi tersebut. Ya. Dan kita bisa disebut sebagai orang-orang yang tidak diketahui sebagai penyebar informasi salah, karena posisi kita yang kemungkinan adalah dikenal sebagai orang baik, ya, orang yang tidak pernah membuat kisruh dan sebagainya. Namun karena ketidaktahuan kita menyebar informasi yang salah, maka kita menjadi penyakit juga, ya. Dan ini bahaya juga, ya. Seperti yang kalau di konteks dalam situasi sekarang ya, OTG, orang tanpa gejala. Orang yang tidak ketahui membawa penyakit, tetapi sebenarnya dia sendiri adalah pembawa penyakit itu sendiri. Ya, begitu Bu Yudi, dalam situasi sekarang, posisi kita sungguh-sungguh harus mengetahui bagaimana cara memperoleh informasi, menseleksi informasi, mengolahnya, dan kemudian menyampaikan informasi kepada orang lain jika dibutuhkan. Ya, tapi persoalannya Pak Anton begini, ya. Yang terpenting adalah bahwa audiens itu atau masyarakat itu ketika berhadapan dengan media itu tahu persis kebutuhannya apa. Dan kebutuhan orang masing-masing bisa berbeda, ya. Sehingga untuk mengatakan mana informasi yang baik dan tidak baik itu kan sebetulnya tergantung pada kebutuhan kita, toh. Nah, itu gimana Pak Anton? Apakah informasi yang dimaksud dengan baik itu yang indikatornya kayak apa ya? Karena bisa jadi saya bilang ini informasi yang baik, tapi orang lain bilang itu tidak baik, gitu. Itu dulu, karena ada nanti ada pertanyaan berikutnya. Ya, ini informasi tersebut bukanlah bersifat subjektif, ya. Artinya kita bisa mengatakan bahwa sifat baik itu bersifat objektif, ya. Artinya kita tidak bisa mengatakan sesuatu yang sebenarnya sampah sebagai sesuatu yang bagus segala macam begitu, ya. Tidak kita manipulasi menjadi sesuatu yang ya bernilai
Artinya seperti apa analoginya ya? Sesuatu yang harusnya dibuang tapi dengan manipulasi menjadi sesuatu yang harus kita pegang, tidak ya. Di dalam konteks ini agak berbeda mungkin dengan pengertian yang tadi Bu Yudi maksud ya. Berbagai informasi yang baik bisa jadi dibutuhkan oleh orang-orang dengan pilihan-pilihan tertentu. Seperti misalnya, ketika saya hobi dengan olahraga, maka saya akan mencari informasi-informasi yang terkait dengan olahraga. Dan informasi itu adalah informasi yang baik ketika membuat saya menjadi lebih baik hidupnya, kualitas hidup saya. Tetapi informasi olahraga tidak diinginkan oleh mereka-mereka yang mungkin hobinya adalah lebih ke suka membaca misalnya. Dan informasi yang dicari adalah berkaitan dengan hobinya untuk membaca. Nah, kalau informasi yang dimaksud yang tidak baik, itu adalah informasi-informasi yang tadi saya bilang, sengaja dibuat ya untuk membuat orang keliru dalam melangkah atau mengambil sikap. Ya. Itulah yang disebut sebagai disinformasi. Dia memanipulasi kebenaran. Jadi, sebagai contoh misalnya ya, bahwa ibu kota negara Republik Indonesia adalah Jakarta. Maka tidak bisa menjadi informasi itu menjadi baik ketika orang mengatakan ibu kota negara Indonesia adalah misalnya ada di Yogyakarta dalam situasi sekarang. Ya. Karena sudah jelas itu dikelirukan. Ya. Nah, kalau yang kita lihat sebagai informasi yang yang disalah-salahkan ini tidak boleh dikonsumsi. Ya. Karena akan membuat orang kemudian keliru. Ya. Ini dalam hal-hal ini kita bisa membuat suatu penilaian yang objektif. Ya. Jadi tidak seperti yang mungkin yang dimaksud Bu Yudi untuk pilihan-pilihan informasi yang sebenarnya kita bisa ambil sesuai dengan kebutuhan, bukan soal itu. Ya. Tapi pada dasar informasi yang dimaksud dalam literasi media dan informasi adalah informasi yang sudah sejak awal salah, palsu, ya misalnya orang yang misalnya melihat orang yang sedang terjatuh, ya berdarah-darah, lalu di sebelahnya ada foto orang yang berdiri itu, ya kalau dipalsukan, ya bisa jadi orang yang berdiri itu bisa disebut sebagai penganiaya misalnya, padahal kenyataan sebenarnya bukan itu. Nah, itu yang dimaksud dalam konteks ini Bu Yudi. Ya, Pak Anton, mungkin saya bisa memahaminya begini. Jadi dikatakan informasi yang baik adalah atau informasi yang penting untuk diakses atau diterima oleh masyarakat itu seandainya sesuai dengan kebutuhan, dan kebutuhan itu membuat masyarakat atau orang tersebut menjadi lebih baik, ya. Satu itu. Yang kedua adalah bahwa informasi itu adalah informasi yang benar, tidak salah. Ya. Itu betul begitu Pak Anton menurut Pak Mans, ada dua itu. Nah, sekarang pertanyaan yang berikutnya adalah bagaimana kita bisa menentukan bahwa ini salah atau benar gitu. Misal yang tadi dicontohkan Pak Anton tadi, ketika ada kecelakaan, kemudian yang berdiri itu justru diberitakan sebagai yang melanggar, ya, atau yang menabrak dan sebagainya. Kan audiens nggak tahu itu. Ya, gimana caranya untuk tahu ini mana yang benar? Gimana, ini yang memang menjadi tugas kita bersama, khususnya bagi pegiat literasi ya, untuk membantu orang-orang memahami bagaimana mencari ya bukti-bukti bahwa informasi yang diterima itu sungguh-sungguh benar, yaitu dengan mencoba untuk melakukan verifikasi. Kecakapan melakukan verifikasi inilah yang diharapkan untuk membantu orang membedakan mana yang benar dan yang salah. Ya. Tadi seperti contoh tadi, ketika yang bersangkutan memiliki kemampuan, ya, literasi media dan informasi, maka dia tidak akan menelan mentah-mentah hal tersebut. Dia bisa saja kemudian dengan alat bantu pencarian di internet, ya, search engine, dia akan mencari berita tersebut dengan kata-kata kunci, atau
sebenarnya lebih canggih lagi, bisa menggunakan gambar foto tersebut, dicari di search engine, akan ketemu sesungguhnya apa yang sedang terjadi. Ya, dahulu kala tentang hal-hal yang berkaitan dengan membangun kebencian, seringkali menggunakan foto-foto yang jauh berbeda, ya, letaknya jauh berbeda konteksnya, lalu ditempel dengan caption yang menyesatkan, yang diarahkan membenci orang atau sekelompok orang. Ya. Ini terjadi kan, sehingga kalau orang yang menerima itu tidak kritis, ya, langsung menelan mentah-mentah, lalu menyebarkannya, maka akan menimbulkan prasangka-prasangka tidak baik terhadap orang atau kelompok orang yang dituduh sebagai pelaku dalam caption foto atau gambar tersebut. Namun kalau dia memiliki, ya, berpikir kritis, lalu mencoba untuk melihat situasinya, jangan-jangan ini hanya buatan, ya, lalu dia akan cari verifikasi, ya, untuk melihat apa yang sesungguhnya terjadi. Itu ada kok cara-cara hal yang bisa dilakukan seperti itu. Dengan alat yang ada di genggaman kita ini aja sudah bisa kita lakukan verifikasi semacam itu, Bu Yudi. Dan ya, artinya, oleh karena itu ini disebut sebagai kecakapan, ya. Ya, artinya untuk pertanyaan kedua saya tadi, bagaimana kita tahu ini benar atau tidak, kita perlu untuk melakukan yang namanya cross check gitu ya. Cross check-nya dengan cara mencari informasi pembanding gitu ya, mungkin dari media lain atau dari sumber yang lain gitu. Nah, mana yang artinya, ya, objektivitas itu artinya kemudian sama atau tidak, semakin banyak media menyampaikan hal yang sama, itulah yang kemudian dianggap sebagai yang benar. Mungkin begitu, Pak Anton? Ya. Jadi misalnya nih, saya mendapatkan fakta A dari media tertentu, kan? Saya nggak tahu nih A itu benar apa tidak, maka kemudian saya cari media-media lain. Ada 10 media lain atau sumber lain yang saya peroleh. Ternyata hampir 8 di antara media itu juga mengatakan A, hanya 2 yang B. Apakah kemudian saya menganggap bahwa fakta A itu adalah sebagai sebuah kebenaran? Apakah kalau kita itu? menggunakan situasi sekarang, maka selain kita mendapatkan serbuan informasi, maka sebenarnya juga kita, kalau mampu menggunakannya dengan baik, bisa mendapatkan manfaat banyak untuk melakukan tadi semacam verifikasi. Ya. Ini tidak hanya semata-mata jumlah media saja, tetapi kita juga tahu bahwa ada media-media tertentu yang abal-abal begitu, ya, walaupun jumlahnya banyak dan mengabarkan hal yang sama, tapi kalau abal-abal itu tentu saja kita harus kritis, tidak mudah percaya. Tapi kalau ada 2 saja atau 3 melawan 10 media abal-abal, tapi yang 2 atau 3 itu adalah media yang kredibel, yang kita sudah kenal sebagai media yang bisa dipertanggungjawabkan informasinya, maka tentu saja kalau kita memiliki kemampuan untuk mengenali media itu, maka disebut sebagai literasi media, ya, selain informasi, maka dia mampu juga membedakannya. Ya. Kita tidak akan, kalau memiliki kapasitas itu, tidak akan mudah percaya pada media yang walaupun banyak, bisa saja sekarang dibuat gitu, ya, media karena sangat mudah membuatnya, itu lalu menyampaikan hal-hal yang mirip, sebenarnya dikelirukan. Ya. Tetapi kita percaya bahwa ada media yang memang didedikasikan untuk membawa kebenaran, karena wartawan-wartawannya memiliki idealisme, integritas. Kita bisa menjadikan itu sebagai pegangan juga. Ya, sebenarnya dalam prakteknya tidak terlalu sulit sih untuk membuat pencarian verifikasi atau yang disebut sebagai cross check oleh Bu Yudi itu, ya. Tetapi kalau misalnya kita mendapatkan soal seperti itu, saran saya memang kita harus punya media yang menjadi patokan, ya, media yang dikenal sebagai media kredibel, ya, walaupun tetap harus hati-hati, tetap, ya, tapi media yang kredibel bisa menjadi pegangan dibanding media yang tidak kita kenal, abal-abal walaupun banyak gitu, ya. Gitu, Bu Yudi, ya. Ini tidak hanya soal voting, ya, tidak hanya soal jumlah banyak harus benar.
Iya, saya bisa menangkap Pak Anton. Jadi ditambah lagi kemampuan untuk, memilih media yang memiliki kredibilitas yang tinggi Pak Anton ya. Dengan asumsi bahwa media dengan kredibilitas yang tinggi itu akan memberikan informasi yang paling tidak bisa dijadikan, pegangan bahwa itu adalah informasi yang, benar gitu. Nah, ada pertanyaan lain lagi, tapi nanti kita akan kupas lagi lebih dalam di pertemuan berikutnya, yaitu tentang bagaimana kita akan bisa menentukan media yang kredibilitasnya tinggi atau rendah atau bahkan tidak memiliki kredibilitas. Tapi tidak untuk yang sesi kali ini, kita akan ketemu di sesi berikutnya dengan topik yang selanjutnya. Jadi terima kasih Pak Anton atas kesediaannya hadir dan berbincang-bincang dalam dialog Atma ini. Terima kasih Pak Anton. Ya, terima kasih kembali Bu Yudi dan kawan-kawan sekalian. Ya, semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Iya, kita tadi sudah berbincang dengan Pak Anton, Pak Mario Antonius Pirowo, dan kita memperoleh sedikit banyak tambahan pengetahuan yang terkait dengan bagaimana memilih media dan informasi yang benar, sehingga kita tidak menggunakan informasi yang salah dan bahkan menyebarluaskannya ke orang lain atau kepada masyarakat. Dengan demikian kita juga akan bertanggung jawab kepada masyarakat. Jadi sementara ini dulu kita akan berbincang lebih lanjut di topik yang berikutnya pada pertemuan yang berikutnya. Dialog Atma.